Pada tanggal 4 April 2023 lalu, LBH Medan telah melayangkan surat terhadap Ketua Komisi 3 dan 7 DPR RI terkait pengaduan yang ditujukan ke Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI atas dugaan pelanggaran kode etik. Adapun yang menjadi dasar terkait pengaduan tersebut, kurun waktu 2021 hingga 2022, LBH Medan mencatat ada 12 surat, yang mana surat itu perihalnya pengaduan, mohon tindak lanjut dan mohon keadilan yang ditujukan ke Ketua Komisi 3 dan 7 DPR RI. Namun, LBH Medan menduga hingga 2023 ini dugaannya tidak ada tindak lanjut terkait surat yang 12 itu. Sehingga LBH Medan menduga ada pengabaian mengenai hal itu. Padahal surat itu mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat di Sumatera Utara melalui LBH Medan. Padahal juga pengaduan-pengaduan itu 12 diantaranya bukanlah permasalahan-permasalahan hukum yang sebenarnya remeh-temeh. Bahkan seharusnya bisa menjadi atensi dari Komisi 3 dan 7 DPR RI. Apa itu? Yang pertama, mengenai beberapa kepolisian sektoral atau dikenal dengan Polsek yang ada di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, di mana mengenai pengamatan yang LBH Medan lakukan di lapangan, ada beberapa Polsek yang tidak memiliki ruang tahanan khusus anak. Hal inilah yang sangat dikhawatirkan. Padahal anak-anak yang berhadapan dengan hukum secara undang-undang harusnya memiliki rumah tahanan khusus bagi anak. Dan kenapa harus ada dikhususkan? Ini untuk menghindarkan potensi-potensi yang tidak diinginkan, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Bagaimana mungkin ketika anak-anak itu disatukan dengan tahanan dewasa, ya kan? Maka hal ini kami menduga ada potensi-potensi yang berbahaya, di mana anak-anak tersebut dugaannya bisa mendapatkan perlakuan-perlakuan yang diskriminatif mungkin, ya kan, bisa memperoleh kekerasan, bahkan kekhawatiran juga mereka bisa mendapatkan tindakan-tindakan yang bisa menjadi relasi-relasi mereka, sehingga mereka bisa belajar mengenai tindak pidana yang lain yang bisa mereka peroleh di dalam. Hal inilah seharusnya DPR RI melakukan fungsi pengawasannya terhadap hal itu yang LBH mohonkan. Untuk pengawasan terhadap rumah tahanan itu harus diadakan, khususnya di daerah Sumatera Utara, khususnya lagi di Kota Medan. Kemudian apalagi? Kemudian dugaan okupasi paksa yang juga dilakukan oleh Kodam 1 BB terhadap lahan dan warung milik almarhum Kartono, di mana Kartono sendiri mempekerjakan orang-orang untuk berjualan di warungnya, bekerja sama supaya mendapatkan penghidupan, mencari penghasilan dan nafkah. Namun pada tahun 2020 lalu mereka mendapatkan ketakutan atas okupasi paksa tersebut. Kerja di mana? Kami tinggal di sini. Coba si kita aja ada hati kelain gitu. Si kita aja ada hati. Nanti gua ada hati. Gak punya orang tua loh. Cuman aku orang tuanya. Enggak, kalian berkorban. Kalian bisa kasih makan saya sama anak saya. Berkorban anak saya. Saya gak masalah, lepas tangan. 2 bulan saya pernah di rumah. Sampai semua barang dijualin. Baru saya kerja bisa makan di sini, tinggal di sini. Baru juga anak saya masuk. Kemudian apalagi kasus yang sebenarnya lagi viral juga di Sumut mengenai ada dugaannya ratusan DPO atau daftar pencarian orang di wilayah hukum Polda Sumut yang hingga saat ini berkeliaran bebas. Dugaannya juga tidak ditangkap. Hal ini juga sudah diajukan gugatan KIP, ya kan, keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini juga LBH Medan menyurati DPR RI khususnya Komisi 3. Kasus-kasus inilah seharusnya bisa menjadi sorotan dari Komisi 3 DPR RI sendiri. Namun nyatanya kami menduga dengan tidak ada tindak lanjut tersebut, maka DPR RI di sini khususnya Komisi 3 telah abai. Sehingga hal ini sangat disayangkan.
hal ini sangat berbanding terbalik ya, sebagaimana yang kita ketahui eksistensi khususnya Komisi 3 DPR RI sendiri yang belakangan viral baik di media televisi ya kan, media pemberitaan dan media sosial. Contohnya saja ketika mereka banyak melakukan rapat-rapat dengar pendapat dengan pejabat-pejabat di pemerintahan ya kan, pejabat-pejabat lain. Misalnya saja ketika mereka menanggapi kasus Ferdy Sambo, mereka melakukan rapat dengan Kapolri Listio Sigit, kemudian rapat lagi dengan Ketua KPK RI Firly Bahuri, dan yang baru-baru ini viral dengan Menko Polhukam yaitu Bapak Mahfud MD. Hal ini menunjukkan eksistensi mereka di depan publik ya kan. Dan mengenai rapat-rapat itu ada salah satu kutipan dari salah satu anggota Komisi 3 DPR RI inisial AD yang menyatakan, saya mewakafkan diri kepada rakyat, Pak. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan yang ada ya kan, permasalahan hukum yang ada di Sumatera Utara sebagaimana 12 kasus yang telah saya paparkan tadi. Bagaimana mungkin eksistensi mereka yang terlihat viral ya kan, nyatanya ternyata toh khususnya Sumut terkesan dugaannya terabaikan gitu. Dengan terabaikannya hal ini ya kan, maka kami menduga ada diskriminasi ya kan yang dialami oleh masyarakat Sumatera Utara yang mengadu melalui LBH Medan ya kan, yang telah menyampaikan surat tersebut, sehingga padahal seharusnya semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan, jaminan ya kan, dan kepastian hukum. Kemudian dengan abainya Komisi 3 khususnya dalam hal ini DPR RI, kami menduga adanya pelanggaran kode etik di mana ya kan mengenai 12 surat yang dilayangkan tersebut, yang hal itu sebenarnya merupakan aspirasi. Maka dalam hal ini khususnya Komisi 3 dan 7 DPR RI kan berkewajiban untuk apa? Untuk menampung, menindaklanjuti ya kan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan pengaduan masyarakat itu. Hal itu jelas, itu menjadi suatu kewajiban sebagaimana pasal 81 huruf J Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hal itu jelas menjadi kewajiban mereka ya kan. Jadi sangat kontradiktif ya kan, sangat tidak tepat apa yang menjadi abainya mereka dalam hal ini gitu. Sehingga dengan abainya mereka ya kan, sebagaimana kewajiban mereka yang seharusnya di pasal 81 huruf J itu, maka ketika hal itu terabaikan ada pelanggaran etik di sini ya kan, pelanggaran etik. Karena ada pelanggaran etik inilah maka LBH Medan mengadukan hal itu ke Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, sehingga LBH Medan berharap agar nantinya dengan pengaduan yang telah dilayangkan pada tanggal 4 April 2023 itu Ketua Mahkamah DPR RI dalam hal ini dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap Komisi 3 dan 7 DPR RI. Tak hanya itu, LBH Medan juga berharap agar kiranya Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ya kan juga bisa segera menginstruksikan atau juga memerintahkan kepada Komisi 3 dan 7 agar kiranya memproses 12 surat pengaduan itu tadi, agar kiranya masyarakat yang dalam hal ini yang telah menyampaikan aspirasinya melalui LBH Medan dan LBH Medan telah menyurati itu, agar kiranya mereka yang sedang berproses untuk mencari keadilan agar segera mendapatkan keadilan ya kan, harapannya begitu. Jadi mohon kiranya Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI agar segera dapat menindaklanjuti permohonan atau pengaduan yang LBH Medan layangkan tersebut. Demikian keadilan untuk semuanya.